bersyukur memuji Bapa yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, amin. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu yang Kau sudah berikan lebih daripada hidup ini. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sampai selama-lamanya kami hidup, kami percaya, kami mengalami kasih setia Bapa yang tidak pernah berkurang, tidak pernah meninggalkan kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yes, amen. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, hari ini, esok, sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, amin. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau yang setia. Siapa yang merasakan, mengalami kasih Bapa dalam hidupnya? Saya. Maka kami belajar untuk juga setia, untuk hidup dan beribadah, serta melayani Bapa dalam sisa umur kami. Amin. Sebab kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung
di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Kau sahabat. Amin. Selalu percaya Tuhan Yesus itu setia. Amin. Ditunjukkan kasih setianya, disembuhkan yang sakit, diampuni yang berdosa, diselamatkan yang terhilang. Yes. Penolong yang setia di dalam hidup kita, memenuhi keperluan kita. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu selama-lamanya. Oh, katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Dan pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidupmu dan hidupku itu adalah sempurna. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Pekerjaannya yang sempurna dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Amin. Happy Sunday dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Pastor infokan hari ini berkesempatan untuk bisa hadir, ya, berkumpul bersama jemaat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Lahai Roy. Alamatnya itu di Mas Mawahyudi, nanti lihat di deskripsinya di YouTube, ya. Puji Tuhan. Itu tadi sedikit sapaan dan juga sedikit informasi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, karena cukup banyak yang menanyakan. Jadi kiranya informasi yang kami tampilkan ini bisa menjadi berkat. Puji Tuhan. Hari Minggu orang Kristen beribadah. Apa manfaat ibadah yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan? Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama, Pastor membacakan Bapak Ibu sekalian dari kitab Ayub pasal 21 ayat yang ke-15. Ya. Ayub
21 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya. Ini sebuah pernyataan ya yang kita barusan baca. Apa manfaatnya kami beribadah kepada Tuhan, ya? Maka kita akan melihat beberapa bagian kitab suci menjadi rema dan juga bisa memberikan sebuah pencerahan, jawaban bagi setiap kita orang-orang percaya di hari Minggu ini supaya memperhatikan ibadah kita dan tidak meninggalkan ibadah, ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan. Apa manfaat ibadah? Yang pertama kita melihat sekarang kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ya. Saya akan bacakan kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi harus beribadah kepada Tuhan. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Orang yang tidak beribadah, kalau kita membaca ini, lebih mudah terserang penyakit. Kira-kira kalau bahasa kesehatannya itu, imunnya itu kurang gitu. Jadi orang yang tidak beribadah gampang terserang penyakit. Ya, penyakit kan tidak selalu virus, jamur, bakteri, kuman, tapi ada juga penyakit hati dan lain-lain. Rema yang Pastor dapatkan dalam 1 bulan ini dari ayat ini adalah jangan melarang sesamamu beribadah. Barang siapa yang melarang sesamanya untuk beribadah kepada Tuhannya, penyakit mendatangi mereka. Teringat, ini terjadi dalam pelayanan ini. Ada seorang bapak, ya, sekarang sudah meninggal. Dia sebelum meninggal pernah mendoakan supaya pelayanan ini ditutup, dihentikan. Intinya yang kami tangkap, dia mendoakan pelayanan ini mati, begitu kira-kira. Ya, kami diam saja karena kami tahu kami hanyalah hamba yang belajar melayani. Pelayanan adalah milik Tuhan gitu. Ya, kalau kami dapatkan bapak ini almarhum sekarang, dia menolak pelayanan ini dan dia intinya mau mematikan pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami hamba Tuhan melakukan begitu. Mungkin kebetulan orang yang buat itu sekarang meninggal dan betul-betul meninggalnya dadakan. Mungkin kebetulan. Bapak Ibu tahu bahwa hari ini di tempat kami sudah beberapa bulan dilarang ibadah oleh Bapak RT, pihak RT, oknum RT. Pelayanan Pastor Andy sendiri tidak tutup, ya.
Tapi orang yang mendoakan tutup, mereka ya mungkin kebetulankah mendadak meninggal dunia. Dan ini kisah yang pastor share sedikit, sebetulnya ada banyak kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana kami merintis pelayanan, bagaimana orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Banyak kisah yang sebetulnya bagi pastor ini pembelaan Tuhan, serem juga. Tapi tetap aja kalau kita expose, kita tidak bisa menyatakan sesuatu yang terlalu vulgar. Tetapi saya katakan mungkin kebetulan atau kebetulankah, nanti masing-masing kita mencernanya. Sama halnya keberadaan kami di Geraha YHS ini semuanya sudah mendukung, dalam arti kelengkapan legalitas sudah ada. Tapi memang sebuah keanehan kalau ada satu oknum RT yang melarang kami untuk beribadah. Nah, secara tiba-tiba oknum RT ini mengalami sakit, dan sakitnya tidak biasa. Yang kami dengar ya, otaknya itu berjamur, Bapak Ibu. Kebetulankah? Ya, mungkin kebetulan. Lantas mulai masuk permintaan kepada Pastor Andy, coba Pastor Andy mendatangi oknum RT ini untuk mendoakan kesembuhan buat beliau. Pastor katakan, case seperti ini sebetulnya tidak perlu didoakan. Cukup oknum ini mengizinkan sesamanya beribadah kepada Tuhan. Niscaya dia akan sembuh. Karena kita tidak punya kuasa memanjangkan, memendekkan ataupun hal-hal buruk kepada orang lain. Kita sebagai sama manusia saling mendoakan. Tapi dalam case ini jujur beberapa orang sudah minta untuk datang mendoakan. Kiranya roh kesembuhan turun kepada oknum RT ini. Namun pastor menjawab, dan ini jawaban juga secara publik, bahwa case seperti ini sebetulnya tidak perlu didoakan. Cukup orang yang sedang mengalami itu, udahlah, legowolah, buka hatilah, izinkanlah sesamamu beribadah, sekalipun mungkin beda keyakinan, beda agama. Niscaya, kenapa pastor berkata orang ini tidak perlu didoakan? Karena pastor kan mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika oknum ini yang sedang sakit hari ini, sakit tidak biasa dan cenderung cukup seram ya sakit ini, cukup izinkan sesamamu ibadah. Tidak mustahil langit bumi dan seisinya ciptaan Tuhan, dia dipulihkan. Karena pastor pun datang, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sementara oknum ini melarang kami beribadah kepada Tuhan Yesus. Memang awal-awal banyak yang berkata ini, itu pastor, coba ini, coba itu. Ya makasih buat support di video, support di media sosial. Tapi saya katakan bahwa pelayanan ini punya Tuhan. Barang siapa yang menghalangi ataupun melawan pelayanan ini dengan bentuk apapun juga, mereka tidak urusan dengan Geraha YHS, mereka tidak urusan dengan pribadi Andi Simon, tapi mereka berurusan dengan Tuhan Yesus. Dan saya katakan kepada teman-teman, kalau manusia, urusan dengan manusia itu terbatas banget. Tetapi kalau manusia urusan dengan Tuhan, itu sangat tidak terduga. Ya, anggap saja semua ini kebetulan. Tadi ada yang kasih komentar, tidak kebetulan. Ya, sesuai dengan cara berpikir kita masing-masing. Pastor tidak mau memaksakan kehendak dalam arti karena ini terjadi itu, tidak. Saya cuma cerita saja bahwa hari ini orang-orang yang kami lihat
mengganggu atau melarang peribadatan sesamanya. Pastor ini Kristen, punya banyak sahabat-sahabat kenalan Muslim. Ketika kami lagi kumpul atau lagi di jalan atau lagi makan atau lagi ngobrol, azan berbunyi, pastor ingatkan, ayo sudah azan, sholat sembahyang. Saya saling mengingatkan, ayo Jumatan. Saya Kristen mengingatkan saudaraku yang Muslim, ayo Jumatan. Maka mereka berkata, izin pastor, Jumatan dulu. Ya, saling doakan ya. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, jangan melarang sesamamu beribadah. Hargai sesamamu, hargai ibadah sesamamu. Jangan larang sesamamu ibadah sekalipun beda keyakinan. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Khususnya kita sebagai anak Tuhan Yesus berdasar firman Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, makanannya diberkati, amin. Minumannya diberkati, amin. Dan dia akan dijauhkan dari penyakit, amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 9. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Baik. Firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak beribadah kepada Tuhan, karena hidup ini di dalam kita ada spiritual yang harus diisi dengan yang rohani. Apabila seseorang tidak memberikan hal yang spiritual dalam dirinya untuk beribadah kepada Tuhan, maka hal yang spiritual itu akan diisi dengan hal-hal seperti mitos-mitos, tahayul, atau dongeng nenek tua. Atau dengan kata lain, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, otomatis dia akan memberikan kepercayaannya kepada mitos, tahayul, dan dongeng nenek tua. Mari pemirsa sekalian yang Presiden kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, latihlah diri kita beribadah. Di sana ada kata firman Tuhan. Di sana ada nasihat firman Tuhan. Di sana ada kuasa firman Tuhan. Di sana ada janji firman Tuhan. Di sana ada sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Sebab kalau kita melihat ayat ini, barang siapa yang tidak memberikan dirinya latih atau tekun atau memberikan waktu untuk ibadah, otomatis karena manusia dalam dirinya ada spiritual, dia akan mencari penyembah yang lain. Kan ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah situs-situs khusus, ada orang yang punya penyembahan-penyembahan yang dia rasa keramat dan dia sembah. Tapi mengenai kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mari kita latih diri kita dan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak melatih untuk beribadah kepada Tuhan, nanti kita akan ikut arus menjadi manusia yang percaya pada mitos, tahayul, dongeng nenek tua, dan penyembahan-penyembahan berhala lainnya. Ya, jangan percaya tahayul, namun percayalah kepada firman Tuhan. Jadi kembali, barang siapa yang tidak percaya pada firman Tuhan, otomatis dia akan memberi kepercayaannya kepada yang tahayul. Ayat yang ke-8 dari 1 Timotius pasal yang ke-4. Latihan badani terbatas gunanya,
tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kembali, manfaat ibadah apa? Ini lagi saudara-saudara, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, ibadah kepada Tuhan berguna dalam segala hal. Berarti yang pastor tangkap ini dan imani dan percaya dan ucapkan dan share ini termasuk dalam hal kesehatanmu. Jadi seseorang yang beribadah, yang latih dirinya tetap beribadah, itu berguna dalam segala hal, termasuk dalam kesehatan kita. Dari mana pastor berkata kesehatan? Karena dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Ini benang merahnya, karena latihan badani itu adalah orang yang olahraga jasmani. Ada gunanya tapi terbatas. Bible menyambung, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, termasuk dalam hal manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita semua sehat-sehat, jangan sampai lalai ibadah. Terus yang sakit, tetap juga ibadah dong. Amin. Lanjut. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima, bukan separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Perkataan apa yang benar, yang kita patut terima sepenuhnya adalah apa? Bahwa ibadah mengandung janji untuk hidup ini, untuk hidup yang akan datang. Artinya, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia mendapatkan berkat untuk hidup jasmani, hidup sementara, hidup di dunia yang fana ini. Dan dia mendapat berkat untuk hidup kekekalan mereka. Wow. Jadi kalau kembali tadi kitab Ayub bertanya, apa sih manfaat ibadah? Banyak banget. Paling tidak beberapa ayat yang pastor bacakan, ini kita boleh mengerti. Membuat saya bicara ini bukan berarti merasa hebat atau supaya saudara saya guru, tidak. Saya bicara ini, hati saya terdorong dan saya mendapat sebuah keyakinan. Pemirsa sekalian yang nonton ribuan orang ini, hatinya membara, terbakar, rindu banget, passionnya mau ibadah. Yuk ibadah, bukan yang lain. Saya tidak mencoba untuk menyatakan ibadah ABC, saya tidak mencoba menyatakan gereja ABC, tapi saya mengajak pribadi Bapak Ibu sekalian, beribadahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat lagi ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Satu ayat saya baca, Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi ibadah itu, ya kalau pastor pakai bahasanya, itu nilainya tidak ternilai. Jangan tukar ibadahmu dengan teken kontrak proyek meskipun jumlahnya fantastis. Jangan tukar ibadah kita dengan liburan yang menyenangkan, sekalipun itu mungkin di sana nonton bola ataupun mancing. Kalau itu adalah hobi-hobi ekstrim Bapak Ibu sekalian, please jangan tukar. Saat ibadah, ibadahlah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah apapun juga yang bisa menggantikannya. Jangan jauhkan diri dari ibadah apapun juga, termasuk hobi-hobi kita, kesibukan kita, termasuk family day kita. Jangan tukar ibadahmu yang kekal, yang luar biasa ini dengan sesuatu yang fana dan bersifat sementara. Jadi please tolong jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati.
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Kira renungan ini Bapak Ibu sekalian membuat segera kita, mandi-mandi, ganti baju, ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu, rapi-rapi, kasih minyak rambutnya, lu kasih pewangi biar tidak apa itu BK, Pastor, bau ketek. Ya, lalu datang ibadah di gereja masing-masing, menyembah Tuhan yang hidup semangat dengan pengertian luar biasa. Ibadah ini yang selama ini saya berpikir ibadah hanya rutinitas, ya paling gitu minggu ketemu minggu, ibadah ya ibadah biasa-biasa, duduk ngantuk-ngantuk, mengop-ngop, tidur sedikit. Tidak. Ibadah itu luar biasa. Banyak hal yang saya mau ungkapkan, tapi paling tidak firman ini bisa kita masing-masing dapat berkat. Roh Kudus tolong kami semua mengerti maksud dan tujuan ilahi firman ini buat kami semua pemirsa yang terkasih. Saya ucapkan Happy Sunday, selamat ibadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, dan Pastor berdoa juga pemirsa sekalian dapat berkat dari Tuhan, dapat pemulihan dari Tuhan, dapat kesembuhan dari Tuhan, dapat suka dari Tuhan, dapat damai dari Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan. Ibadah yuk! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dadah. Amin. Satu perkara, nyanyi lagi, yang ku simpan dalam hatiku, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Tuhan Yesus peduli. Saya percaya Tuhan Yesus mengerti, Yesus peduli. Maka datanglah ibadah kepada Tuhan Yesus. Dia yang mengerti, Dia yang peduli. Segala persoalan pergumulanmu tak akan pernah ditinggalkannya. Kita bergumul sendirian, tidak, karena Tuhan Yesus itu setia. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu? Segenap hatiku percaya padamu, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu selamanya. Damai, tenang, bahagia, dekat dengan Tuhan. Selamat beribadah, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Bless you, dadah. Kiss bye. Happy Sunday, Dor.